Hei, apakah kamu mendengar itu? Aku ingin bertaruh denganmu secara pribadi. Apakah kamu berani datang dan mencoba? Jangan khawatir. Aku berjanji kamu tidak bisa bertaruh melawanku. Begitu Feng Tianxing selesai berbicara, kedua iblis yang masih tenang itu tiba-tiba mengubah pandangan mereka dengan tatapan galak. Salah satu iblis langsung mencengkeram leher Feng Tianxing dan ingin mengusirnya. Dari mana bocah bau itu? Keluar. Ini tempatmu bicara. Kecepatannya tidak lambat di antara para iblis. Setidaknya di antara tubuh lengkap di level yang sama, harus ada beberapa iblis yang bisa mengikuti. Tapi dia menghadap Feng Tianxing, dan dengan lompatan ringan, dia membalikkan tangan di kedalaman ras iblis dan melompati kepalanya. Dia juga menggunakan pik di sepanjang jalan untuk membalikkan Demon Rache ke tanah. Trik yang begitu sederhana dan hidup akhirnya membuat ras iblis menoleh untuk melihat Feng Tianxing, dan dia hanya sedikit tertarik pada tatapannya, seolah-olah dia melihat seekor semut yang jauh melebihi ukuran normal di antara sekelompok semut, dan untuk itu saja. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada bawahannya agar membiarkannya datang, dan matanya kembali ke kemenangan dan kekalahan hidup dan mati di tengah platform bundar. Setelah Feng Tianxing mendekat, dia bertanya, "Oh, apa yang akan kamu pertaruhkan denganku?" Feng Tianxing secara alami mengerti apa yang dia maksud, jadi jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan datang kepadanya untuk menunjukkan wajah Anda. Melihat kembali ke tengah platform bundar, katanya, "Aku bertaruh denganmu sendirian. Bertaruh saja pada lawan seperti apa yang bisa aku kalahkan hari ini. Aku hanya bisa mengalahkan diriku sendiri untuk menang. Kamu hanya bisa mengalahkan dirimu sendiri untuk kalah. Bagaimana?" Menurut akal sehat, tidak ada yang akan menerima taruhan seperti itu. Karena akhir Feng Tianxing berarti dia memiliki kemampuan untuk mengontrol kunci kemenangan ini. Tapi ras iblis di depannya jelas tidak melihatnya seperti itu. Karena setan di arena bawah tidak lemah. Ada banyak setan yang berani datang ke arena dan ingin mendapatkan uang sebanyak itu. Selain itu, kompetisi semacam ini telah diadakan berkali-kali, dan kekuatan iblis ini telah mencapai puncak iblis biasa. Puncak tubuh penuh. Untuk ras iblis, itu adalah celah besar dari tubuh lengkap ke kondisi tubuh rusak. Setan yang tak terhitung jumlahnya akan pahit dan dikalahkan di sini, dan mereka tidak akan pernah bisa melewati langkah ini seumur hidup. Karena sebelum menjadi tubuh yang utuh, kekuatan mereka akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan tubuh. Tetapi jika mereka ingin menembus tubuh yang utuh, mereka perlu memiliki perasaan tentang energi spiritual. Dan mereka juga perlu mengetahui beberapa metode kultivasi. Metode kultivasi yang paling kritis ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh oleh iblis biasa. Garis keturunan mereka terlalu tipis untuk mendapatkan warisan garis keturunan. Tidak mudah menemukan metode budidaya yang cocok. Itu hanya sekelompok iblis yang kekuatannya benar-benar tidak mampu melangkah lebih jauh. Involusi gila mereka, melalui pertempuran brutal ini, meninggalkan iblis dan iblis elit ini. Berdiri di puncak seluruh tubuh, dan iblis dengan pengalaman tempur yang sangat kaya. Dan Feng Tianxing ingin bertaruh bahwa dia bisa menang, yaitu dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Meskipun Feng Tianxing telah mengaturnya, yang perlu dia lakukan hanyalah mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Tetapi ras iblis jelas tidak keberatan. Terlalu banyak pilihan di depannya, dan sekarang dia tiba-tiba tidak punya pilihan, yang cukup langka. Oke, tapi aneka ikan itu dikecualikan. Sekarang ada 50 iblis yang selalu mengalahkan di arena ini. Kamu bisa memilih satu dan menang. Tentu saja. Uang yang aku pertaruhkan padamu setara dengan 3.000 keping sutra. Bahkan Feng Tianxing sedikit terpana. Ini bukan konsep yang sama dengan Jiang yang dengan santai menjanjikan 5.000 sutra. Jiang menjanjikan 5.000 sutra karena dia mendapat harga pembelian terendah dari Feng Tianxing. Nyatanya, dia membeli beberapa ratus sutra, cukup bagi orang lain untuk membeli sehelai sutra. Dan Demon Rache ini mengeluarkan 3.000 helai sutra, yang jelas berbeda. Itu adalah sumber daya nyata, setara dengan 3.000 helai sutra. Pembukaan ini adalah yang pertama kali dicoba. Mempertaruhkan begitu banyak sumber daya sudah cukup untuk menunjukkan betapa kayanya keluarga di belakangnya. Berkat cinta yang besar, maka saya tidak punya banyak tinta dalam pertempuran ini. Jadi saya akan mencoba tangan saya di tempat ke-10. Bagaimana? Perlombaan iblis berpikir sejenak, dan matanya tertuju pada Feng Tianxing lagi. Menurut akal sehat, kekuatan 10 besar bisa sama dengan 10 orang terkuat di area ini. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Feng Tianxing tidak seperti lawan mereka. Baik dalam hal kekuatan atau dalam hal pengalaman tempur, Feng Tianxing bukanlah tandingan ras iblis itu. Hari ini, Feng Tianxing belum melangkah ke kondisi puncak dari seluruh tubuh. Ada celah dalam kekuatan. Dan Feng Tianxing belum terlalu tua sekarang. Bahkan jika dia mulai melatih keterampilan bertarungnya dari rahim ibunya. Bahkan jika dia sudah tua. Penuh bakat, itu tidak sebanding. Kehadiran dari setan-setan ini. Setan yang bisa bertahan di 10 besar. Yang itu bukan monster berusia 1000 tahun. Pengalaman tempurnya jauh lebih banyak daripada Feng Tianxing. Pada saat ini, matanya akhirnya berubah sedikit. Dengan hati-hati menatap Feng Tianxing.
Hanya dengan melihat ini, dia merasa bahwa Feng Tianxing tidak memiliki peluang untuk menang. Karena Feng Tianxing mengenakan pakaian halus seperti sutra. Itu juga berarti bahwa Feng Tianxing mungkin adalah anak kaya yang dimanjakan. Jadi dia pasti memiliki pemahaman yang salah tentang kekuatannya sendiri. Putar kepala Anda dan abaikan. Feng Tianxing hanya tersenyum ringan dan tidak peduli dengan reaksi iblis. Dengan visi dan kekuatan klan iblis ini, tidak sulit untuk melihat kemenangan atau kekalahan di arena di bawah ini. Jika Anda ingin mendapatkan perhatiannya, Anda harus melampaui akal sehat. Lakukan apa yang menurutnya tidak mungkin. Memenangkan pertempuran ini tidak bisa dihindari, tetapi kuncinya adalah kapan harus menang. Setelah Feng Tianxing pergi, dua wanita iblis yang melayani klan iblis berkumpul lagi, dan dengan hati-hati mencubit tangan mereka ke klan iblis dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Seorang bawahan melangkah maju. Tuan muda, klan iblis ini memiliki motif tersembunyi pada pandangan pertama, dan datang ke sini untuk menarik perhatian Anda. Mengapa Anda memberinya kesempatan ini? Setan itu hanya terkekeh. Mengapa memberinya kesempatan? Bisakah dia bertahan? Para iblis yang hadir tidak dapat memahami mengapa tuan muda mereka harus jatuh ke dalam perangkap ini. Mengapa mereka begitu berhati-hati dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu, tetapi mereka sering diabaikan, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkannya. Mereka tidak bisa mengetahuinya, dan mereka tidak punya waktu untuk mengetahuinya. 50 pembangkit tenaga listrik teratas semuanya menunggu di sini. Tetapi hari ini Feng Tianxing membuka mulutnya untuk menantang. Dan tempat ke-10 akan segera keluar untuk bertemu. Dari awal hingga akhir pertarungan, sorakan pertama menjadi sorakan terakhir. Feng Tianxing mengandalkan pengalaman bertarung yang dia tidak tahu sudah berapa tahun dia bertahan, dan ketidakpedulian lawan untuk mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tidak ada waktu tersisa bagi lawan untuk bereaksi. Ambil nyawa lawan dengan mudah. Menarik pisau panjang di tangannya, Feng Tianxing meninggalkan arena dan kembali ke perlombaan iblis dengan senyuman di bibirnya.